Kondisinya beda-beda seperti yang utama itu. Ya, untuk Bunda Imas nanti tolong di mute ya Bunda Imas ya. Bunda Imas nanti tolong di mute ya. Nah, kalau ini soalnya suaranya agak noise dari device-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, masih semangat semuanya? Yang lagi camping semangat. Yang di rumah ikutan semangat. 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 Ini karakternya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dilakukan secara hibrid. Asik. Bukan yang hibrid. Hibrid ya, hibrid terbirit-birit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka sama-sama sesi kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya? Ya. Sudah fokus? Siap buat konsentrasi? Ya. Konsentrasi. Dimulai. Udah. Iya, ya. Oke, oh kangen semuanya. Iya, kangen. Ya, di sini juga kangen sama yang di sana kok. Tenang aja. Ada tulisannya. Iya, ada. Saya operator kan saya di sini. Nah, ya, sekalian MC, sekalian ini operator. Oke, kita cek fokusnya dulu ya. Siap? Ya. Kalau saya bilang satu, bilang apa? Satu, tangannya gini, tangan kirinya. Set. Nah, tangan kiri ada backsoundnya. Set. Yang di rumah, cari pasangan berdua, ya, berdua. Tangan kirinya gimana? Satu. Kalau saya bilang dua, tangan kanannya cepluk. Oh gini. Gini, hinggap di tangan kiri temennya. Nah, gitu. Cepluk. Suara cepluk. Nah, suaranya cepluk gitu. Oke, coba diulang. Satu, dua. Nah, yang di rumah juga ikuti cari pasangan. Saling berhadapan. Tangan kirinya begini, tangan kanannya begini. Oke? Nah, seperti ini. Seperti yang di sini. Sudah? Kalau saya bilang apel, bilang apa? Tangan kirinya harus nangkep. Tangan kanannya harus kabur. Oke, cukup ya? Siap ya? Satu, dua, tiga. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Oke, kode ya. Baksonya kurang kayaknya. Oke, siap ya, fokus ya. Kalau sampai ada yang melakukan kesalahan, nah ini boleh tidurnya di luar. Oke, teman-teman tendanya sebelah sana. Nanti kita lihat tendanya di sini. Di luar tenda. Ya, di luar tenda ada hotel di depan. Kayaknya hilang ya. Siap, satu, dua. Suatu hari saya diundang ke Malang. Malang adalah kota yang sangat terkenal dengan agrowisatanya. Nah, ketika saya tiba di sana kan di bandara ada tukang jus. Nah, saya ditanya sama tukang jusnya, Mas, mau jus apa? Jus itu, jus buah khas Malang. Jus apa? Jus apel. Yang di rumah udah ketemu pasangannya belum? Kayaknya Kalau mainnya sendiri bingung nanti. kayaknya malah nonton ya. Malah nontonin yang di sini nanti. Oke, sekarang diganti. Kanannya yang set, kirinya yang ceplok.
Nah, biar gantian. 1, 2, apel. Oke, yang ketangkap berarti tidur di. Lumayan, daya lega. Oke, ya. Karena waktunya juga sudah cukup larut dan agenda kita cukup padat malam ini, suaranya cukup jelas kan ya teman-teman ya? Yang di rumah, suara di sini cukup jelas? Jelas, Kak. Boleh tulis di. Oke, jelas. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya adalah kita simak dulu sedikit. Ada materi pembuka ya, dari salah satu trainer kita, dari salah satu SPI apa nih Kang Aziz? Bisa Tasik bisa Ciamis. Bisa Tasik, bisa Ciamis ya. Bisa tadi. Citasik lah. Ya, dari Kak Aziz kita beri tepuk tangan segitiga untuk Kak Aziz. Tiga pelingkaran. Segitiga, patah-patah. Ya, Kak Aziz, silakan. Silakan Kak Aziz. Dari sana. Ya. KAJ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi dan sebuah anugerah yang luar biasa. Kita berada di alam terbuka meskipun bagi kami ini camping pemula gitu. Yang keluar dari tenda bisa saja masuk hotel gitu. Gak apa-apa. Tapi ini sebuah anugerah yang luar biasa, nilai silaturahmi meskipun dari pemberitahuan jauh-jauh hari, persiapan yang sangat-sangat mendadak, tapi luar biasanya silaturahminya tetap terjalin. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang luar biasa. Dan tak lupa salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga ada di jalannya meskipun yang paling akhir, tapi tetap pada barisannya. Baik, sebelumnya yang berada di luar, ya, di luar area camping, memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz, bagian dari penyedia tempat salah satunya, ya. Kepanitiaan, penyedia tempat dari SP Iya. konsumsi, Iya. perlengkapan, Pasang tenda. jadi walaupun 5.000 siap selesai satu orang. Nah, lalu di sini ingin berbagi gitu ya tentang sebuah perkumpulan atau komunitas itu apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi saya belajar dari banyak memasuki komunitas-komunitas sehingga saya menemukan makna komunitas sesungguhnya itu seperti apa gitu. Karena ini dari salah satu guru saya, beliau juga sebagai penasehat di Salman ITB menyatakan ini ya, ada sebuah penelitian di daerah Jerman kalau nggak salah, ternyata komunitas terkuat itu terkuat bukan terbanyak gitu ya, bahasanya terkuat Itu adalah ya, bukan terbanyak, bukan dari jumlahnya yang sekian juta, enggak gitu. Terkuat itu di dunia itu ternyata ada dua, dan itu dua-duanya ada di Indonesia, luar biasanya. Nah, satu MU, dua Muhammadiyah. Itu bahasanya gitu. Ternyata yang namanya komunitas itu tidak hanya sebatas perkumpulan gitu. Jadi gini gambaran, misalkan ketika ada sebuah surat edaran, misalkan kata NU, misalkan Idul Fitri itu tanggal 3, nah kata pemerintah tanggal 4, terus kata Muhammadiyah tanggal 5, maka masyarakat justru kebanyakan ikut yang kata NU atau kata Muhammadiyah gitu. Itu jadi meskipun ada dorongan dari manapun, mereka tidak akan mudah bubar begitu saja. Itu. Maka komunitas itu bahasanya mengakar dan membumi. Nah, itu. Nah, terus apa sih perkumpulan-perkumpulan yang sekarang ada? Misalkan contoh, saya mau sebutkan beberapa, misalkan Ikhwanul Muslimin yang punya banyak jutaan,
tapi bisa dibubarkan. Nah, sekarang FPI, HTI meskipun banyak tapi bisa dibubarkan karena itu bukan jadi namanya komunitas tapi bahasanya society. Ya, hanya kumpulan biasa saja. Kalau komunitas itu memang sudah mengakar dan membumi. Maka saya akan membuka contoh tadi yang besar itu 2. Nah, terus ada lagi komunitas yang sebenarnya kecil tapi benar sama-sama kuat. Contohnya lingkungan Masjid Jogokaryan. Itu sudah menjadi komunitas yang kuat. Gitu. Maka tadi betul dikatakan mendidik anak itu perlu satu kampung ya. Kalau sudah bisa mendidik anak menjadi satu kampung, maka itu sudah menjadi komunitas yang kuat. Meskipun hanya satu RT, itu tuh komunitas sesungguhnya itu gitu. Maka ketika itu apalagi bisa datang dari bawah, sehingga kita hanya memfasilitasi gitu ya. Nah, saya juga mendampingi komunitas itu seperti itu. Kita bangun dulu bondingnya, itu memunculkan dari bawah keinginan, kebutuhan kita teman-teman di atas itu merancang sampai membuat divisi keilmuan, divisi program, terus divisi usahanya juga sampai kita buat, sampai kita bisa cetak buku gitu. Nah, ini tuh sebenarnya datangnya kalau sudah dari member, ya member-member yang masuk di komunitas itu akan lebih hidup di komunitas. Maka kita bangun dulu community base-nya, bondingnya masuk dulu, nah sehingga misalkan tadi saya sharing dengan Bang Rian itu salah satu di wilayah Banjar itu mendidiknya kata terhubung. Nah, sampai antar keluarga itu bisa sharing gitu. Setiap daun desa itu mereka antar keluarga sama-sama saling mendidik gitu ya. Mereka sharing, ini loh kalau keluarga saya, mereka bicara tentang mereka. Terus misalnya ada orang tua yang profesinya misalkan jadi dokter, terus anak-anaknya yang paling tersanjung terus, maka magangnya gak usah jadi antar keluarga. Itu kalau sudah mendidik CBE itu satu gitu, community based education, sehingga memunculkan ikatan yang kuat, mereka saling mengajarkan, mereka saling mendidik antar anak-anak saling benar-benar mendidik. Nah itu yang ditumbuhkan harapannya dari komunitas itu seperti itu, benar-benar mengakar dan membumi. Oke. Nah sehingga saya lagi kalau komunitas ini sudah terbentuk, apapun buat dari luar, insya Allah itu akan makin kuat. Itu yang saya dapatkan. Sharingnya sih gambarnya seperti itu saja. Mencoba memahami, oh ternyata komunitas seperti itu. Gitu. Ya meskipun misalkan kita bicara kadang ada yang nominalnya luar biasa, punya kas besar, tapi tidak mengakar dan membumi, bisa saja langsung dibakar. Misalkan tadi antara Jakarta dengan Masjid sama ITB kan lebih besar dia masih nonton, tapi dia bilang itu tanahnya masih milik pemerintah, kalau kata pemerintah diusir ya hilang. Nah tapi kalau Jakarta itu nggak bisa karena masyarakatnya sudah kuat, ya mereka lah yang akan menjaga. Kalau bisa sampai seperti itu ketika SPI mau dibubarkan, yang di bawah ini yang nggak boleh, keren. Dari kalau SPI ini sangat keren, karena kita tahu bahwa SPI ini sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Pun saya secara pribadi termasuk yang pasif sebenarnya. Pengalaman. Ya, Bagian penyempurnaan. saya melihat efek dari ya mungkin ke depan mungkin bisa saja gitu ya bahasanya fasil, sehingga memunculkan kebutuhan itu justru dari bawah gitu, sehingga kita hanya memfasilitasi. Terus karena saya tahu Umi Lutfi ini sebenarnya jalannya itu sudah jelas memberikan banyak manfaat buat ya, kita tinggal mau enggak gitu menerimanya, terus tidak melupakan juga dengan yang namanya saya ingin tahu berbicara tentang adab ini memang sangat-sangat berat terhadap itu, mungkin secara online gitu ya, apalagi secara online gitu. Tentang adab ini memang sesuatu yang untuk yang sekarang tuh berat gitu ya. Kita nyari ilmu sambil tiduran. Ini juga salah satu yang dibangun di dalam komunitas itu, salah satunya itu mungkin gambaran seringnya nggak usah lama-lama karena memang waktunya juga sudah terlalu malam. Semoga dari akar ini bisa menemukan sebuah hasil yang sangat-sangat membahagiakan buat kita. Dan demikian sharing
dari saya terima kasih semuanya yang hadir dan mohon maaf mewakili penyedia tempat dengan keterbatasannya. Semoga tidak kapok silaturahmi lagi. Terima kasih, mohon maaf. Bila itu terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembicaraan Kang Aziz kedengaran jelas. Terdengar jelas kata-kata Kang Aziz? Teman-teman, Kan di mute apa? boleh dinyalakan mic-nya atau boleh diketik di kolom chat? Terdengar kata Bunda Siti Nurjana. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Berarti mudah-mudahan kita bisa menangkap maknanya dan bisa mengaplikasikannya dalam Banyak komunitas hal kita. yang disampaikan. Mm-mm. Yang sama yang Ya, makanya kalau tadi ngobrol, kalau kita ketemu Bang Ica itu, kalau kita belajar pola pikir bangsa Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Tidak hanya berpikir langsung ke solusi, tapi diawali dengan empati. Empati, imajinasi solusi, empati, berpikir satu, jaga lagi empati lagi. Sehingga lingkarannya semakin mekar, yang ditemukan adalah hikmah dan sehingga kita bukan hanya pintar tapi bijaksana. Ini walau handphonenya jauh, tapi mic-nya di sini. Jadi tetap kedengeran ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang batuk pendengar dikit juga kedengeran. Ini stikernya di sini. Gede kan? Oke. Oke. Boleh. Terima kasih Kang Aziz ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya supaya komunitas kita bisa lebih baik lagi. Dan selanjutnya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Tidur. Oh, bukan ya, bukan tidur di tenda ya. Tapi kita akan membahasakannya, kita akan berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan oleh SPI ke depannya. Oh iya. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Ada Kang Rido di sana. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, selanjutnya langsung sepenuhnya kami berikan kepada Cikgu besar kita, Umi Lutfi. Kita beri tepuk lingkaran. Ada ya? Nah, iya. Bulat. Simbol. Ya, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dideketin dulu biar kedengeran. Ya. Coba sapa dulu teman-teman yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di sana yang menyimak sudah ribuan orang ya. 10.000. Iya. Masya Allah. Langsung karena sudah jelang malam, Umi ingin menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya Umi mengawali mengingatkan kembali tentang perjalanan SPI dengan visi misinya, terus juga semoga bisa disimak dengan baik. Umi sampaikan dulu ya yang pernah Umi share apa SPI bermula dari mana gitu ya. SPI itu bermula seperti yang sempat beredar ya di status WhatsApp. SPI itu justru memang bermula di Ciamis. Apakah akan berakhir di Ciamis? Gitu ya. Itu yang langsung ribut, Japri ribut langsung ya. Terus, nah kenapa Umi bilang berawal dari SPI? Karena dulu Umi publiknya itu justru wasilahnya itu dari sini. Walaupun dari yang Tasik ya, yang angkatan outbound Calistung gitu ya. Terus Umi diperkenalkan dengan Abadri Kang Aziz gitu ya. Terus ada Kang Rido, semuanya ketemu Kak Pranowo gitu ya, teman-teman di Tasik. Terus akhirnya ke sini mengisi materi 2016 kalau nggak salah ya. Itulah sebabnya di SP itu kan lahir di tahun 2016. Ya 2016 itu di tanggal 14 Maret itu sebenarnya masih di tahun 2016 itu awalnya adalah membuka
layanan, Umi habis ngisi layanan dari pembinaan, lalu teman-teman dulu mah masih pakai BBM ya. Ya, nah BBM tuh grupnya kan cuma bisa 50. Nah yang bisa kita lakukan itu waktu itu adalah BBM. Lalu nggak muat, ada fasilitas aplikasi WhatsApp ya, kalau nggak ya, langsung WhatsApp ya, gitu ya. WhatsApp di sana, terus berlanjut ke Telegram segala macam dan lain-lain. Nah dari Ciamis lah ngumpul dari judul grupnya Sahabat Pendidik. Pernah misal kemarin juga ya, bermula dari Sahabat Pendidik, di situ tanggalnya masih jelas, itu nguploadnya pernah jelas. Itulah tanggal lahirnya sebenarnya Sahabat Pendidik Indonesia, disempurnakan yang ternyata itu dari teman-teman di Nusantara gitu ya, jauh-jauh yang gabung, yang berawal dari Facebook Umi tadi, memasukkan ke sana punya nomor di share gitu ya, berkembang nggak muat, lalu akhirnya diklasifikasi sesuai daerah ya, diklasifikasi sesuai daerah, yang akhirnya pun di sana ada semacam timbul permasalahan baru ya, permasalahan baru yang di kelompok-kelompokkan sesuai wilayah itu. Ada yang belum nggak chat atas lah ibaratnya, di ujungnya doang. Ada yang menerima dan paham dengan maksudnya, dipecah-pecah dan jadi berbagai wilayah. Ada yang mungkin belum paham maksud Umi gitu ya, ada yang ambek gitu ya, akhirnya memutuskan misah gitu ya atau apa gitu. Padahal banyak niat sebenarnya. Kesulitan kita itu adalah karena memang jarak jauh dan Umi memang tidak pandai membuat kata panjang seperti Kang Rian ya, Bang Teacher ya. Nah, Umi itu nggak pandai itu, langsung tak to the point gitu. Tapi mesti semua kalimat yang Umi sampaikan itu nggak dipikir sendiri, pasti suka ngobrol dulu sama siapa. Waktu itu belum ada Bang Teacher ya, sama Bu Oka gitu ya, atau teman-teman yang lain di SPI Purwakarta, kan memang base-nya dari sana dulu. Karena Umi kampungnya di situ maksudnya, jadi dengan teman yang dekat sana. Terus disempurnakan ya, alhamdulillah sampai sejauh ini. Nah, visi misi tujuannya dari dulu tuh insya Allah nggak berubah sampai sekarang pun gitu ya. Kalau Umi boleh mengulang, Umi juga nggak hafal karena ini diramu kalimat ini oleh Bunda Ani dari SPI Depok saat itu. Umi visi misinya mau dirapikan, ayo dirapikan, kan beliau yakinnya merapikan. Visi SPI itu sebagai wadah untuk memberdayakan artinya ya semua maju gitu kan, semua pendidik anak usia dini, termasuk formal, non formal, informal. Udah banyak Ya. pertanyaan. Aku masih ini ikutan SPI ini ngajum. Nah, formal itu Ya. udah tahu ya, formal itu berarti. Terus non Itu formal, udah banyak yang nanya. informal. Nah, informal itu berarti kan boleh nggak yang gabung itu orang tua murid, orang tua bukan punya lembaga, nggak apa-apa, berarti informal. Masuknya karena orang tua yang berkembang menjadi pendidik yang berkompeten. Nah, orang tua juga bisa jadi pendidik. Itu pendidik bagi anak-anaknya. Misinya memfasilitasi ruang diskusi melalui jaringan WA. Jadi memang tercantum tuh WA, makanya WA nggak bisa lepas. Gitu ya, walaupun kita punya Telegram, WA-nya masuk ke endorsing ya. Ya, dengan narasumber ahli di bidangnya. Saat itu memang banyak materinya. Dulu sampai 40 minggu data itu. 40-an data, sampai ada orang-orang nomor 1 di organisasi ada di sana, ada di komunitas, semua ada di sana. Pengkisah juga ada, terus semua banyak pemateri sesuai bidang masing-masing. Terus membantu meningkatkan kompetensi ini teman-teman kita semua pendidik anak usia dini. Ketiga, memberdayakan peran serta pendidik dalam PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, terus tujuannya menjadikan fasilitator sebagai sumber belajar. Jadi CSP itu jadi sumber belajar dan informasi online bagi pendidik anak usia dini itu. Terus kedua, sebagai wadah kreativitas pendidik dalam meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Udah muncul ya, maksudnya teman-teman yang gabung lah jadi bisa menguasai bidangnya gitu ya.
terus menyempurnakan keilmuannya. Yang ketiga, menjadikan wadah berbagi informasi, gitu ya. Walaupun ini sepertinya ada berbagi informasinya ini dikurangin waktu diskusinya, nggak ada yang berbagi informasi, ada berbagi ilmu aja, termasuk bagian informasi juga sebenarnya. Bagi sesama pendidik dan dengan profesi lain, gitu ya, dengan profesi lain. Berbagi contoh yang tadi di SPI Mart itu kan ada memang fokusnya kepada niaga, misalnya walaupun bukan pendidik tapi niaga memfasilitasi media-media pendidik justru ya bisa jadi. Terus yang keempat, menjadi media belajar sahabat pendidik, waktu itu masih sahabat pendidik secara online. Jadi langsung pun akhirnya berkembang ada offline-nya juga pertemuannya dari program-programnya. Lalu di SP itu ya sejauh ini dulu pernah sampai 32 pokjar, dipangkas jadi 24 sekarang gitu ya. Terus selanjutnya program yang sudah kita selenggarakan tuh ada workshop intensif ya. Itu pernah di mana aja, ada yang tahu? Cimahi bukan workshop intensif. Bandung iya, Bandung 2 kali. Tangerang, terus Purwakarta, Ciamis. Ya, benar nggak? Umi sampai lupa loh, saking saban tahunnya ya. Terus ada lab SPI. Lab SPI itu memang dari dulu dicanangkan untuk kayak KKG gitu loh. Kayak KKG datang ke Tamuts ya. Ke Tamuts itu ke laboratoriumnya gitu. Pembelajaran di sana. Terus muncul jadi diklat. Ada Diksar, Dikjut baru 2 jenjang ya. Itu memfasilitasi bukan untuk tanda kutip nyaingin yang sohih ya, maksudnya dia yang sohih. Tapi yang memang lebih kompeten. Saat itu akadnya adalah Umi insya Allah menyiapkan fasilitas materi-materi Diksar, minimal teman-teman ketika nanti memasuki Diksar yang sesungguhnya itu paling nggak sudah udah tahu, oh ya, sudah sedikit paham gitu ya. Kasihan juga kan kalau misalnya harus berlama-lama untuk memahami, mending belajar dari rumah dulu tanda kutip gitu kan. Terus sudah gitu ada sekolah orang tua gitu ya, sekolah orang tua ya, parenting itu gitu ya. Umi datang ke lembaga-lembaga menjembatani keinginan lembaga untuk kepada orang tua murid gitu ya, membahasakan di mana. Karena tidak semua lembaga itu bisa memilih kata atau maksud kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Jadi Umi menjembatani sana tentang mengenal anak, karakter, gaya belajar dan lain-lain itu disampaikan. Lalu ada yang memang rutinitas jelang-jelang akhir tahun untuk mengawali awal tahun ajaran itu dengan tim RPP ya. Jadi 3 hari ada di Tamuts itu menyusun RPP yang setelah disusun itu satu Nusantara yang datang ya, dari yang datang itu sama RPP-nya. Iya, tema bareng, ini bareng, apa kegiatannya sudah dicanangkan bareng, materi-materinya itu sampai sana. Terus yang terakhir adalah milad. Artinya milad mah nggak usah nggak usah harus diingat-ingatin lagi. Ingat tapi bulan Maret, RPP itu Mei gitu. Nah itu kenapa dulu pernah Umi kasih kalender apa namanya, kegiatannya SPI gitu ya. Parenting kapan, milad kapan, terus mau workshop kapan, itu di hari-harinya sudah dicanangkan gitu ya. Terus lalu nah ini hal yang penting ingin mau sampaikan ya. Terakhir kemarin itu sempat kita punya jadwal materi full Senin sampai Ahad dengan kategori materi di sana yang semoga bisa memfasilitasi kebutuhan tadi seperti yang disinggung oleh Kang Ajis. Kenapa ada info pendidik? Ya biar tahu bahwa ada perkembangan apa yang terjadi. Oh ternyata kurikulum ganti gitu ya. Terus oh menurut Menteri Pendidikan tuh gini. Nah itu sebenarnya informasi. Oh ada workshop di sana tentang ini, boleh gitu ya.
Terus dulu bercampur dengan niaga sebelum ada SPI Mart ya, gitu ya. Terus sudah gitu hari Selasa tentang kuliah PAUD itu basic dasarnya adalah teman-teman punya punya pengetahuan awal ketika mungkin mau kuliah, memotivasi bisa kuliah gitu ya, ada mata kuliah yang bisa atau teman-teman mahasiswa yang hitung-hitung pengulangan gitu ya, penyempurnaan apa yang sudah didapat dari kampus, jadi bisa komunikasi ngobrol banyak pendapat. Hari Rabu pembelajaran kreatif diharapkan muncul ide-ide kreatif. Nih di kelasku ada anak kesulitan gini, anggaplah kayak PTK gitu loh, punya permasalahan apa, dia anak kesulitan mau menyampaikan materi apa, terus aku pakai alat ini nih, harusnya ngomong gitu. Jadi bukan isinya share ini, share itu, share ini, share itu, atau dari video lain gitu ya. Harapan Umi itu dari yang ibu sudah lakukan, terobosan apa, kendala apa di anak, terus dibuatkan media untuk anak itu memahami sesuatu misalnya. Terus hari Kamis dengan parenting diharapkan ya gurunya udah dapat pengetahuan. Terus kuliah PAUD minimal si Kepsek jadi sedikit tahu tentang hal-hal yang mesti diketahui keilmuan tentang PAUD. Terus tadi yang niaga udah. Terus pembelajaran kreatif spesifik buat guru-guru yang di kelas kan gitu. Terus ada parenting orang tuanya gitu. Terus hari Jumat inspirasi pendidik itu penguat kita buat kita yang tadi misalnya ada sesuatu hal yang membuat kita rapuh ketika dalam menjalankan amanah segala macam, penguat di sana inspirasi, maka teman-teman bisa memberikan penguat buat ke teman-teman yang lain. Itu Jumatnya itu. Nah Sabtu itu obrolan bebas, nanya kabar, kemarin ada apa? Bukannya kemarin puntennya, sempat gitu ya, Sukabumi aman nggak? Aku di BMKG ngelihat Sukabumi ini, sifatnya gitu, santai gitu. Terus hari Ahadnya galeri, apa aktivitas teman-teman sudah lakukan, bedakan galeri dengan pembelajaran kreatif gitu. Kalau kreatif itu yang inovasi gitu ya, yang sudah dilakukan. Kalau galeri, kemarin ke taman mini bisa, kemarin market day misalnya, itu masuknya ke galeri. Kalau pembelajaran kreatif tuh beda, lebih kepada inovasi. Ada teman, ini gimana sih mengajarin anak membedakan B sama D. Nah, kan datang ke muncul, aku pernah coba gini, aku membedakan kanan sama kiri kemana gitu ya. Aku coba ini pakai stiker bagi 2 misalnya. Bisa tahu anak kanan kiri misalnya kayak gitu. Nah, itu seperti itu kan bagian kreatif. Ya, itu semua jadwal tentang waktu kita diskusi. Selanjutnya, waktu diskusi kita kemarin itu dicanangkan Mbak Daisa. Sebenarnya ibu tuh sebenarnya ngikutin jadwal Umi. Umi bisanya Mbak Daisa itu baru nyelonjor itu. Sama kayak Gesi ya. Gesi kan langsung merentuh sih. Kalau Umi itu langsung megang, langsung diskusi, melayani teman-teman. Makanya sampai-sampai kayak tadi, Umi buka WA, nggak berani buka WA, udah buka jero-jero semua. Udah tahu kalau misalnya Umi buka, Umi kok nggak dijawab? Sering begitu. Pada Umi mau maksud yang lain, mau ngapain dulu, itu nggak dijawab, sengaja ditunda. Sampai Umi siap untuk melayani, kan gitu ya. Nah, makanya bukanya si Bada Isa itu sebaringnya ronjoran, bagi keilmuan atau apa, dapat apa gitu ya. Nah, terus soal waktu, makanya Umi minta maaf sekiranya yang kemalaman, kalau Ajis bilang soal adab, terus kita dapat ilmu tuh ya selonjoran baru tiduran gitu ya. Ya salahnya mau disalin sama Umi di waktu orang tidur gitu ya, orang istirahat ya. Habis nggak ada waktu yang lain bisa Umi layani gitu ya. Nah harapan pun kalau misalnya ini manjang apa nggak sih? Manjang. Manjang apa nggak sih? Apanya dulu nih, apanya dulu. Adakah yang mau direvisi dari yang sudah gitu, direvisi untuk yang sudah, entah mau aturan, mau tujuan gitu ya, mau apa yang mau direvisi silahkan gitu, disempurnakan. Terus udah gitu biasanya kan Umi ngisi materi itu solo karir ya kayaknya. Bang Rian syukurnya nemenin Umi kan kadang-kadang gitu ya, duaan aja gitu, yang lain kemana gitu. Harapan Umi memang ya nggak bisa saling juga karena itu jam orang istirahat kan, makanya juga nggak bisa lama-lama sampai malam jam 21 udah tutup ya. Terus udah
Terus dulu tuh ada narasumber undangan atau memang narasumber di dalam sudah ada tapi diberikan wewenang untuk memberikan materi di waktu yang sudah kita tetapkan pernah dulu kan gitu ya. Nah sekarang Umi nggak berani lagi ngundang beliau-beliau itu karena sepertinya kita belum mampu memanfaatkan keberadaan beliau ada di grup kita. Itulah maksud Umi dulu. Ada 40 loh. Umi sampai ngedata ada ketua organisasi besar gitu ya. Terus ada trainer besar gitu ya. Akhirnya Japri, Umi konten nggak bisa bayangin. Pak Umi sangat berharga beliau sebenarnya gitu ya. Tapi harus dilepas gimana juga. Karena kita tak pandai menggunakan SDM yang ada gitu. Padahal udah gerok-gerok dulu ya. Coba ada yang bantuin buka tutup dah. Terus ada yang bantuin jadi pendamping pemateri gitu ya. Kan gak harus Umi terusin di situ terus. Bagi-bagi tugas, gawe gitu ya. Ternyata yang Umi nggak bisa paksain juga. Umi juga nggak tahu schedule ibu gitu ya. Lagi apa. Dah. Nah Umi harapkan Umi raker sekarang bisa bantu Umi menyusun struktur komunitas. Perlu nggak? Iya. Nah itu cuma sesuai kebutuhan. Ada divisi apa yang harus ada? Ini fungsinya apa? Nah itu yang Umi pengen minta bantuan teman-teman gitu ya. Karena harapan Umi kalau Umi mikir sendiri, ntar nggak jadi pembelajaran. Terus Umi pun butuh ilmu dari orang lain. Bisa jadi yang mingkem diem jualan minyak gitu ya, nyimak gitu. Bisa jadi beliau-beliau itu sebenarnya tahu, cuman sungkan. Karena biasanya ke orang yang berilmu itu kalau ada yang orang lagi bicara atau lagi itu nggak main serobot, oh yang ini, oh yang itu, enggak. Biasanya orang berilmu lebih beradab, dia Japri mengingatkan sesuatu, bla bla bla, baru nanti Umi, oh iya, oh tadi ada yang keliru, Umi gini bisa gitu. Beda ya kalau diskusi, kan diskusi beda kan gitu. Terus lanjutnya lagi, banyak aspirasi yang Umi ingat ya, ini kalau catatan itu bukunya justru ketinggalan. Umi tuh suka nyimpen aja, ada anggota menyampaikan begini segala, terus admin ingin ini gitu ya, terus ya Umi juga pengen ini, trainer yang di dalam juga pengen itu gitu ya. Nah harapan Umi tugas pertama, yuk bantu Umi membuat struktur penguatnya dulu, tahu tugas-tugasnya, komitmennya, tanggung jawabnya gitu ya. Terus ada yang bilang, Umi aku kok belum di-share, belum tahu, aku lihatnya malah di SP Umi. Kan Umi mesti share di SP juga, karena di luar sana tuh ada yang tadi, ada yang di grupnya belum kebagian materi, tapi di SP akhirnya dia tahu, atau di telegramnya gitu ya. Selanjutnya udah tadi. Terus tentang struktur, tugas-tugas kita juga, Umi mau nitip lagi. Apakah soal dua sama tentang jadwal, materi dan waktu itu sudahkah cukup efektif efisien itu, atau ada yang mau direvisi? Berarti dua ya, struktur, terus tentang jadwal materi dan waktunya apakah ada yang mau direvisi. Terus yang ketiga adalah job Umi, Bang Rian, Kamuksin, Pak Yudi, Bu Nia yang sering aktif di berbagai pokja itu, kesulitan gitu ya, kalau harus mantau semua. Bang Rian sampai harus nge-share, bantuin nge-share semua gitu ya. Kalau beliau lagi ngeh ya, nggak lagi lelah, itu semua di-share gitu, dibagi di job admin tuh digawe sama dia. Nah itu kan nggak sehat, ya nggak sehat. Kalau selalu dibantu itu nggak sehat gitu ya. Nah ada niatan Umi tadi memilih kata ya dengan Bunda Lucy, dengan Gina tadi, ada niatan Umi mau merampingkan Pokja. Kalau ini mau lanjut ya, ini kalau mau lanjut nih komunitasnya, itu Umi ada niatan perampingan agar lebih efektif efisien. Nah ada solusi yang tadi mencoba kita jadikan alternatif ya. Jujur membuat Pokjar ini sudah
besar ini, Umi sebenarnya nggak berani dengan banyak tanggung jawab seperti ini, gitu ya, yang harus memantau, terus harus melayani ya permintaan anggota yang ini belum di-share, yang itu nge-share. Ada niatan Umi mau semua Pokjar itu dihapus. Semua Pokjar dihapus, semuanya ditarik ke Telegram. Jadi teman-teman di Telegram, hanya ada satu grup WA itu hanya yang pusat, gitu. Nah itu ininya gambaran Umi solusi dari semua kendala. Apakah itu gitu ya? Jadi hanya ada satu grup pusat WA itu, selebihnya kita kumpulkan di Telegram. Nah di Telegram itu berarti itu nggak ada admin, tugasnya hanya teman yang ada di pusat yang sesuai struktur ya, struktur komunitas membantu membuat notulen ke sana. Notulennya dibuat sederhana aja, boleh dikopas-kopas ke pindahin di sana nggak apa-apa. Itu ya, sering aja. Nah, itu yang ingin Umi sampaikan. Satu, tentang tadi apa strukturnya, penguatan harapan Umi ingin memasukin yang seperti yang sudah disampaikan Kang Ajis. Terus tentang jadwal, apa cukup efektif, materinya pas nggak yang sesuai kebutuhan. Terus yang ketiga, setujukah kalau Umi melakukan perampingan, bukan ramping lagi, penghapusan Pokja. Itu aja, berarti 3 ya? Ya. Boleh mungkin bisa dibuka pendapat atau teman-teman yang tadi bilang udah banyak pertanyaan. Sekarang Umi cukupkan dulu Umi ya. Ya, teman yang di sini bantu Umi mengingatkan apa-apa yang disampaikan teman-teman yang di sana ya. Oke, terima kasih. Umi tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umi Lutfi. Informasi di Zoom ada 17 partisipan. Ya. Dan di kolom chatnya ada 4 chat. Oke, nggak ada pertanyaan, berarti pertanyaannya ada di grup WA ya? Oh gitu. Boleh ada yang bantu buka grup WA? Nggak ada. Nah, terus pertanyaan apa tadi Bu? Oh lagi ngobrol kali beliau. Oh iya. Tadi yang diperiksa kalau setan. Itu tentang suara. Oke. Oh itu mah yang itu berarti dia dari hanya dia saja gitu. Oke, selanjutnya dibuka jajak pendapat, pendapat terkait dengan beberapa poin yang disampaikan oleh Umi tadi. Berarti fokus ke yang perampingan penghapusan dulu kayaknya. Perampingan penghapusan. Pokjar itu dulu ya. Kalau udah selesai itu baru kita urus si struktur. Udah struktur baru si jadwal materi waktu ini cukup pas enggak. Oke? Kita pooling ya. Apakah di sini teman-teman yang hadir dulu mungkin yang di lokasi sini ada yang mau berpendapat? Gitu. Yang dihapus Dihapus aja. Ya sudah tanya admin ya. Siap nggak? Ya, admin di sini yang mewakili admin ada Bunda Lucy sama Bunda Novi, 2 ya. Dari Umi, teman Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3. Waalaikumsalam Bunda Linda. Iya Bun. Ada yang bisa Umi bantu? Ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Iya Mi. Ada yang rasain dulu Bu Nita apa aku dulu nih Mi? Oh, nggak tahu. Bunda Nila, resen. Ya, silakan yang siap duluan aja. Oh, Bunda. Ya. Oke, aku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Umi. Ya, Mengenai perampingan yang kata Umi itu ya, kalau aku nggak setuju Mi, Pokjar Bogor pengen lanjut ya. Dan mungkin Umi kalau untuk jadi mungkin nggak semua Pokjar, mungkin Umi bisa lihat ya. Kalau aku sih gitu Mi. Itu perampingan tidak penghapusan.
Betul nggak? Gitu. Nggak, Bunda Linda. Setujunya perampingan bukan penghapusan. Betul gitu? Terdengar? Ya Mi, Mer- agak ini Jadi- nih sih suaranya. Oh gitu. Bunda Linda itu setujunya mana? Perampingan atau penghapusan? Jadi kalau perampingan Kalau tuh tadi- perampingan, ya. Kalau perampingan ya. berarti dikurang aja ya Mi ya. Kalau penghapusan mungkin semua begitu. Ya, jadi kalau perampingan berarti hanya pokjar-pokjar tertentu saja yang bisa dipertahankan. Nah, terus hapusan berarti nggak ada sama sekali. Oh gitu. Aku setuju yang perampingan Mi. Oh gitu. Siap. Berarti PR baru Umi ya. Menyeleksi lah. Menyeleksi lagi. Siap. Oke. Terus kategori Umi merampingkan itu atas kategori apa yang Bunda Linda mau usulkan? Contoh, Umi yang aktif tidak aktif. Oh siap. Umi yang melakukan program-program di SPI, misalnya workshopnya pernah, gitu ya. Ininya pernah, misalnya. Gitu ya. Atau yang rakyatnya banyak, anggotanya banyak, gitu ya. Nah itu apa? Mau apa kategori? Kategorinya yang ya itu Mi yang ada program dan mungkin yang aktif juga ya. Kalau yang anggota banyak enggak juga. Enggak apa ya? Enggak jadi ukuran ya, enggak jadi ukuran. Iya, betul Mi. Bisa jadi. Khawatir kalau iya Mi, jadi perampingan aja. Kalau penghapusan kita sulit lagi kalau pengen manggil Umi ke ini Mi, ke wilayah gitu Mi. Oh, karena fungsinya Pokjar itu mengumpulkan masanya lebih spesifik, lebih gampang dijangkau kali gitu ya. Lebih gampang dijangkau. Mi. Nah, gitu. Oh, itu alasannya. Alasannya itu, kemudian kan banyak lagi lah, kita juga masih butuh ilmu-ilmu dari Umi. Lebih ini lagi lah. Kalau di pusat kan nggak semua itu anggota ada. Betul. Terus kalau yang di pusat bagaimana cara Umi mensortir, menyaring anggota apa yang produktif, yang apa yang aktif itu bagaimana kalau menurut Bunda Linda? Ya itu Mi salah satunya yang produktif juga. Jadi memang terus? yang benar-benar ya Mi ya. Tapi kan Umi bisa lihat ya, mereka walaupun nggak produktif nggak tanya, tapi mereka menyimak ya Mi. Menyimaknya ada yang ntar malam, besok, iya. Ada yang apa? Nah dari situ Umi juga jadi bisa melihat nih, kalau memang yang on time Umi pada saat itu Umi bisa ini juga, bisa menilai gitu Mi. On time juga, Umi yang nggak on time juga, Umi paham dengan kesulitannya. Contoh ngelonin bocah itu gitu ya. Iya. Terus lelah, nggak salah juga gitu ya. Jadi banyak hal ya. Iya. Mau Umi mengeluarkan itu rasanya adalah memang benar-benar nggak pernah sama sekali komen, baca juga kagak, itu kelihatan kan. Nah misalnya, iya itu. Macet, Umi itu bisa ketahuan itu orang yang itu kan ada bagian-bagian baris bawah ya, itu kelihatan banget kok selama gua hadir terus ya gitu ya, nggak ada itu kelihatan. Yang orang yang sering yang penting ditandain sudah dibaca juga kelihatan. Cuman tek hapus baca, udah baca ada gitu ya. Jadi kelihatan lah. Yang kelihatan dari apa? Misalnya, kok aku nggak tahu. Jangan-jangan nandain dari baca doang, nggak dibaca dari tek postingan chat satu demi satu. Ya sesuai yang waktu di grup admin lah gitu. Bacanya nggak satu-satu, ujungnya aja kadang-kadang ya. Oke, dah. Bunda Linda ada lagi? Udah Mi, memang Mi. Ya Mi. Tapi udah jam ya. Ya. Sudah Mi, yang lain. Karena sudah siap. jam 9 juga. Udah hadir dari SPI Bogor. Tepuk salut. Salut. Barakallah.
Amin. Dari Bogor pergi Ya. ke Bandung. Berarti Bogor bisa masuk kategori yang tidak dirampingkan. Iya. Masuk yang lain. Wah, absen dulu, absen. Ya, oke, lanjut boleh. Tadi raise hand. Danila. Ya, assalamualaikum nih. Warahmatullah. Assalamualaikum. Mau ya setuju dengan Bunda Linda tadi, dirampingkan aja gitu. Jadi kayak misalnya Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor gitu boleh. Kalau misalnya memang jujur ya memang Pokjar Jakarta juga kurang aktif gitu kan. Pasti ke bawah. Gitu. Jadi ya bisa dijadikan Jabodetabek. Terus nanti terus nanti bagian yang Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan itu bisa masuk kemana gitu. Jadi memang kayak Pokjar kayak Pokjar tetap ada gitu, tapi terbagi menjadi 3 sampai 5 daerah gitu kali ya gitu. Itu ideal menurut Bunda Nila, idealnya Umi pernah ya di organisasi ada wilayah 1, wilayah 2. Nah, Bunda Umi putus-putus suaranya. Sinyal. Bunda Nilanya Bunda Nila, saya Nila. Putus-putus nih. Sinyalnya di sana kayaknya. Bunda Nila suruh ngapa? Bunda Nilanya bisa di-mute dulu. Oh iya, oke. Dah, lanjut. Das Umi ngomong apa? Kan? Iya. Tadi ngomong apa? Oh iya. Apakah mau pakai pengelompokan wilayah? Gitu ya. Jadi wilayah terdekat jadi satu namanya apa? Yang tadi nama ya, jadi Ciasik. Ciasik. Nah, terus Jabodetabek sebenarnya wilayahnya apa begitu. Apakah mau sepakat bentuknya wilayah jadi bukan apa namanya? Ya, bukan per kota atau kabupaten gitu. Gitu ya, Bunda Nila, gitu ya. Mungkin dari Bunda Linda terus dilanjutkan oleh Bunda Nila di penyempurnaan adalah dengan pengelompokan wilayah aja gitu ya. Ya, siap. Oke. Ada hal lain? Jeng. Ya, ada lain? Itu aja sih Mi. Gitu. Jadi kan tetap Pokjar tetap ada gitu. Untuk apa ya namanya? Untuk kelancaran kita juga sebenarnya. Tunggu. Kita punya Pokjar punya berapa? Bunda Nila tahu nggak? Ada berapa Pokjar kita? Tadi 24 ya? Ya, nyimak, belum ngantuk ya. Ya, nah, 24 itu 24 hanya 2 Pokjar yang baru bersuara. Artinya untuk bisa memutuskan paling 2/3. 2/3 itu dari 24 itu berapa berarti? 16. Umi butuh 16 suara untuk bisa mewujudkan itu. Depok. Tadi ada Depok. Ada Depok, tuh Depok. Coba bersuara. Nah. Mana nih? So. Berganti disco. Di chat Kak, banyak banget Kak. Di chat juga banyak Oh, di chat tuh yang banyak. setuju perampingan. Perampingan semua tuh. Oh gitu, siap. Terus Jadi kita nggak Perampingan. ngituin Pokjar nih. ya, berarti jadi perampingan. Terus kedua pembagian wilayah itu yang kita hasilkan ya. Tadi ya 2 ya. Betul? Betul. Oke. 2. Oke. Terus ada lagi enggak? Oh, tadi Umi butuh 16 suara.
baru 2, berarti masih ada 14 Pokjar yang harus bersuara. Di chat dong Mi, dihitung Mi, di chat juga dihitung. Bandung ada Bunda Lucy tuh, Umi. Bandung ada Bunda Lucy. Ya. Oke. Ayo Bunda Lucy, semangat Bunda Nenden. Bandung. Di Ya. sini walaupun ada adminnya, Bunda Nenden yang suara mewakili dari anggota. Setujukah dengan perampingan? Setujukah dengan pembentukan wilayah? Umi, daripada dihapus lebih baik dirampingkan karena SP itu sangat dibutuhkan sekali oleh guru-guru yang memang tidak tersentuh oleh dari dinas-dinas lain gitu. Dengan SPI guru-guru menjadi lebih pinter, menjadi lebih kaya dengan ilmu dari cikgu kita nih Umi. Begitu. Tapi Ibu lebih senang kayaknya kalau saya diskusin dinas ya. Dia dinas-dinas. Ibu senang ya kalau saya diskusin dinas. Justru saya tidak tersentuh nih, Iya. saya tidak tersentuh dengan dinas karena ya begitulah. Jadi saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan di luar dinas, Mi. Tapi kan ya, kita bukan untuk mengkriminalisasi kedinasan. Karena ini oknum. Iya betul. Karena hanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak nama baik, gitu kan? Nama baik sebuah wewenang. Gitu. Nah. Oke, 2 itu. Bun, ini mewakili Bandung ya? Berarti 3. Masih 13. Oke, ditunggu mewakili yang lain. Itu Ciamis. Oke. Ciamis, Umi, Ciamis. ada yang dari Jogja tuh Mi, di chat Mi. Pak Herdi kah? Atau siapakah? Tuh ada yang dari Kalimantan tuh, Mi. Ibu Erna, Bunda Erna. Ernawati ya? Ernawati. Ernawati. Boleh suaranya diangkat? Mana suaranya? Atau Bunda Nini tadi dari Depok? Satu berdua. Bunda Ninik apa Ninik? Ninik. Ada dari Depok, dari Jogja, silakan boleh diaktifkan. Mana? Door prize tuh. Ayo yang lain mana suaranya? Ini ada dapat tablet. Oke. Ambil fotonya. Sambil menghemat dan menunggu menghemat waktu dan menunggu kontribusi dari pokjar lain. Lanjut dengan agenda yang selanjutnya adalah tentang jadwal nih. Bunda Linda, Bunda Nila sama Bunda Nenden bantu kita merumuskan jadwal harian yang idealnya itu apakah seperti yang dulu atau yang sekarang atau ada yang mau Senin Kamis kayak buka puasa. Jadi mau hari diskusi disepakati mau hari apa memang seperti dulu setiap hari atau di Jumat, Sabtu, Ahad seperti kemarin atau seminggu sekali. Aduh. Biar kangen gitu. Ya, biar kangen gitu. Senang langsung. Yes. Gitu, ya udah. Terus dapat materinya gimana? Ya. Siapa yang mau menyampaikan soal jadwal hariannya? Apakah setiap hari, 3 hari, apa mau Senin Kamis atau mau kayak puasa Nabi Daud? Ganjil genap seperti nomor. Jadi mau gimana nih? Ayo cepetan, kita udah ngantuk di sini. Iya. Yang Jumat, Sabtu, Minggu, Mi. Jumat, Sabtu, Minggu. Ada enggak? Ibu Linda malah jalan-jalan. Jadi enggak online dia. Enggak share. Bunda Linda kemana? Kak tuh kalau malam mah nggak jalan-jalan, Umi. Kan ada jalan. Dalam perjalanan. Ya. Oke. Terus sepakat terus sekarang soal jam dulu deh. Jam disepakati tetap ba'da Isya atau mau ba'da asar atau mau di jam tahajud.
tahajud nanti adminnya doang nih yang muncul. Dia Bada buka Isa ditutup. nih, Bada Isa aja. Bada Ya, Isa Mi. Ideal, ya. Awas ya kalau ditinggal merem lagi ya. Kan Mi. tinggal makan paling ya. Tinggal tidur ya beberapa kali lah. Kalau mau lupa nutup bisa jadi tuh ditinggal tidur. Iya, Atau lagi tuh. ngetik itu biasanya Umi suka lupa. Ya. Terus apa lagi ya? Oke, Jumat sampai Ahad, Ba'da Isa. Sekarang materi itu kan dulu kemarin itu 3. Pertama kuliah PAUD, terus ada pembelajaran kreatif, lalu ada parenting kan. Apakah ini materi ada yang mau direvisi atau mau diganti atau mau gimana ini? Dirampingkan. Ada juga Umi yang dirampingkan atau ya. Untuk gimana jadinya? Tetap Sudah, dengan Mi. itu? Itu ya. Tetap Tetap aja aja Mi. dulu, Mi. Ya itu ya. Tetap yang itu ya. Apa materi itu penting untuk di hari Aplikasi. di hari terus ada itu jadi materi. Kenapa 3 itu? Untuk parenting itu dibutuhkan nanti kita disampaikan juga ke orang tua. Kemudian untuk kreativitas itu sangat dibutuhkan oleh pengembangan guru. Itu Mi. Yang pokok-pokok itu. Kuliah PAUD? Iya. Iya. Mungkin kalau kuliah PAUD dulu kan sempat ya Umi itu benar-benar pakai materi-materi kuliah. Gitu ya. Semester 1 urut tuh dulu ya. Terus ternyata sepanjang jalan itu Umi mempelajari yang Umi berikan di kuliah PAUD itu ternyata tidak semua sesuai sedang kebutuhan yang sekarang gitu loh. Jadi kuliah PAUD-nya lebih condong kepada sesuai kebutuhan ibu atau memang yang sedang apa gitu ya rame apa. Jadi Umi contoh gini ada kasus nggak tentang kesulitan anak membaca, tapi mereka tahapan membaca atau metode pengembangan bahasa atau metode sesuai mata kuliah meren gitu ya. Nah iya, itu yang Umi coba. Jadi memang gak semua mata kuliah dibahas di kuliah PAUD gitu ya. Tapi yang sehari-hari terpakai. Jadi sesuai kebutuhan dulu. Bu Nuni. Teh Nuni ya, Teh Nuni ayo. Ya, berarti udah dapat ya. Udah dapat. Terus apa lagi tugas Umi mau ngomong? Tadi dulu narasumber. Ya, pemateri. Selama ini kan solo karir enggak, Umi duet sama Bang Bang Rian. Teacher. Iya, belum tahu ya kalau Bang Teacher. Nah, iya, biasanya cuman bagian nyela doang. Atau menyempurnakan, biasanya beliau menyempurnakan. Terus soal pemateri nih, kan Bunda kalau hanya satu orang itu keilmuan Umi juga terbatas. Terus butuh nggak kayak pemateri undangan gitu ya, berada di dalam untuk memberikan dalam waktu 1,5 jam ya, kurang lebih 1,5 jam sebenarnya. Itu butuh. Ya. Bosan kan diomelin Umi terus gitu ya. Enggak bosan, enggak bosan sama Umi. Nanti kan ada Kak Prantowo, ada Bang Rian benar-benar dikasih spesifik untuk bicara di sana. Terus Bunda Lucy, Bunda Novi gitu ya. Tadi ada Bu siapa? Nah, iya Bunda Nila, terus Kak Muksin, terus Kang Ajis, Kang Rido, gitu siapa aja. Ada Kang Deden, marahnya Kang Deden, ada teman Kang Didin, gitu ya Kang Didin. Terus itu karena bisa diundang. Jadi masalah gini,
Masa Umi yang buka, yang tutup, yang nemenin gitu ya. Berarti kan butuh ada struktur dalam diskusi ya. Jadi ada struktur komunitas, ada strukturnya di bawahnya itu ada termasuk diskusi gitu ya. Bukan bukan pengen dibedain ya. Masa Umi yang buka juga, tutup juga, yang nyapu juga gitu ya, ngomel juga. Walaupun sudah tampil, tapi izinkan Umi diberi waktu juga untuk mencermati, belajar dari pemateri lain atau apa sesuatu yang baru gitu. Jadi jangan Umi terus ngisi terus ya. Terus berarti harus ada struktur. Nah, berlanjut ke struktur komunitas. Ada struktur bagian diskusi, divisi diskusi lah gitu ya. Ini akan mengoptimalkan yang hadir di sini dan teman-teman yang biasa aktif di online yang memang tidak bisa hadir di sini gitu ya, kesulitan. Nah, itu paling yang sekarang tugasnya adalah yuk bentuk apa sih orang-orang apa namanya, tanda kutip ya, tanggung jawab apa aja yang perlu yang dibutuhkan di sebuah struktur kurikulum, struktur komunitas kita. Contoh, satu meren siapa, lalu ada siapanya di bawahnya ada siapa. Nah, itu mungkin bisa bantu yang di sana apa saja yang dibutuhkan. Meren pembina sana atau sini atau sini. Silahkan. Jadi apa sih biasanya di atas itu apa? Kalau Pengawas itu? Enggak, kalau lebih nyaman itu ya koordinator aja. Oh, disebutnya koordinator. Maksudnya kalau ketua itu terlalu organisasi. Oh gitu. Kalau komunitas kan istilahnya kadang-kadang nggak batasannya juga. Oh gitu. Kalau begitu itu gitu. Nggak banyak sih di atas, nah, hanya koordinator umum aja. Soalnya gini, kalau koordinator biasanya gitu ya, tahu nggak yang sedang rame kita tuh kalau lagi posting sesuatu itu, terus yang jadi nanti penanggung jawab kalau ada apa-apa dengan komunitas itu, tahu nggak? Itu si foundernya. Nah, founder itu kan nggak bisa dimasukin sebagai koordinator kan, bukan kan? Berarti ada di atas. Nah, ini contoh misalnya ya founder, misalnya kayak gitu. Terus ada entah nyebut apa di bawahnya, pembina kah atau apakah? Apa sih founder ini adalah pembina? Itu jadi gimana kayak operasional. Kalau organisasi itu pembina di atas nih, kalau organisasi biasanya. Nah, itu apakah si foundernya atau apa gitu? Soalnya yang lagi suka dipantau itu adalah grup-grup yang itu ya tanda kutip entah sebut radikal kayak apa gitu ya. Kalau kita mau ngomongnya, tahu nggak yang bakal tanda kutip diseret itu adalah si pembuat si grupnya itu loh. Nah, yang tanggung jawab. Ya adminnya. Lebih-lebih ini ada admin yang memang penanggung jawab grup, tapi yang dicari itu adalah si foundernya. Nah, itu makanya nggak semudah itu. Gitu. Makanya kita pun fokusnya memang ke dunia pendidikan, gitu ya. Kita juga bukan mengkriminalisasi sebuah kedinasan, terus orang pejabat-pejabat, tidak. Tapi kita kepada sifat-sifatnya saja, pengen harapannya ada apa. Terus di penyempurnaannya apa kesannya. Itu aja sih. Tapi biasanya di grup kita nggak ada yang serius. Biasa aja obrolannya gitu ya. Ya. Nggak ada yang dites. Oke. Udah, berarti soal struktur anggap sekarang fokus ke struktur diskusi. Ya, diskusi ini. Berarti butuh apa saja di sana? Pertama mungkin apa? Oh ya, buka tutup warung. Oke. Tosnya. Program di rumah. Nah,
supaya nanti misalkan Umi nggak begitu bisa dibantu Keteter. sama itu keilmuan tuh. Nanti yang ingetin Umi ya. Oh gitu. Umi hari ini diskusinya tentang materi pembelajaran kreatif. Iya, kebenaran Umi. Ini hari Pekan Tapi depan. kalau bisa maksudnya si keilmuan itu biar berperan itu dari yang lain. Makanya ada mungkin harus ada koordinasi dari Umi, maksudnya gini, oh tuh di grup di Pokjar sana ada tuh yang tentang yang kayak tadi ABK, ambillah kita Oh, itu SPI Jakarta ada Bunda Nila. Mana Ada bisa yang ditarik lain. untuk hari apa yang bisa dijadwalkan. Nah, berarti penjadwalan juga penting. ya, Pemateri biar dijagain gitu loh. jadi Umi hanya menunjuk anggotanya Dijagain. yang memang kompeten di situ tuh Iya. gitu tuh. Jadi Atau undangan bisa di luar dari SPI-nya. Sok, jadi kumaha cenah. Jadi dibuatlah jadwal materi itu kan. Ya, jadi takut apa judul besarnya pembelajaran kreatif misal gitu ya. Berarti harus ada dong pembuatan jadwal bulanan. Nah, gitu. Pekan pertama kita mengundang Kak Prano misal, pekan. divisi program. Nah, itu berarti ada divisi program. Program tuh bikin apa aja biar Dia yang mikir lah. Ya, Umi Iya. Umi cuma gini. Oh, oke, ih keren. Oh, gitu. Oh, iya keren tuh. Gitu. Paling khawatir gitu. nanti Umi mau oke deal gitu Ntar Umi ya. takutnya ramping gitu. Nanti takut nggak dikenali kalau Umi ramping. Siapa Dan terus sudah divisi program. Oke, ya. Berarti itu jelas sinyal. eh, Nggak ada sinyal. divisi program, apalagi divisi yang ini yang kerjanya sahabat online-nya itu penting. Harus ada kan. Iya, kita tunjuk aja yang muda ya, yang apa ya masih bisa melek perannya. Operator gitu. Siap Gina. Gin. Nah, Gina, deal ya. Apa divisi apa? Apa divisi online atau apa nyebutnya? Divisi Operator. Teknis lapangan. teknis mah bukan teknis itu. Ya. Apa ada judul nggak? Ada judul khusus nggak? Kok ada di sana sahanya? Online. Apa? Divisi online. Nah, udah tulis dulu aja nanti bikin judul yang cantik lah. Ya. Divisi. Definisi operasional. Jadi memastikan itu berjalan apa enggak. Kayak gitu. Nah itu Umi butuhnya itu gitu. Yang terus penjadwalan paling penting banget itu. Jadi mau pemateri siapa, yang apa? Kayaknya yang lebih fokus yang dua ini aja dulu. Udah. Nanti yang lainnya nanti aja dulu. Wes didapati hasil dari kita dapat dua istilah walaupun belum disempurnakan ya. Ada dua divisi penting ketika ini berjalan ya. Diskusi tetap berjalan. Pertama, sudah ada orang-orang yang menjadwalkan. Udah woro-woro juga, jangan lupa misalnya ahad pertama kita punya pemateri, itu boleh. Berarti nanti di SPI pusat pun dia belum jadikan admin karena bisa menyiarkan kapan saja. Gitu. Kan biasanya admin di atas cuma Umi, Kang Rian, Kang Muksin, Ajis kalau nggak salah. Jadi nanti orang-orang yang di divisi ini Umi masukkan tukang rompi ya. Wes dah lanjut. Oke langsung ditunjuk aja programnya. Program siapa? Kang Ajis. Boleh ya Kang Ajis punya wawasannya luas ya. Lihat tadi kan katanya banyak grup yang diamati. Ya. Enggak dia dibantu sama Bunda Lucy atau siapa? Iya, ada. Bunda Lucy. Oh ini dia ide bagus. Ya, dia masuk. Ya. Divisi program Ajis, Lucy, terus di sini siapa? Jangan, dia mah harus yang bagian online. Bukan tutup warung deh, tutup warung. Bantu. Oke, siap. Ya, nanti mah kalau ada yang temenannya dicarikan temenannya. Gitu ya. Dia jangan lupa, di matanya udah 5 watt tahu. Matanya hitamnya udah di atas ya, itu ya. Itu Gina nanti semoga dicarikan partnernya ya, partnernya.
Bu Yani, gimana kalau jam-jam itu masih meleknya? Berarti udah duaan. Atur aja ya. Kamu Senin sampai Rabu, oke. Kami sampai salah gitu. Kamu Jumat ya. Pokoknya atur berdua. Artinya kalau itu belum, kalau sudah waktunya diskusi belum dibuka warungnya, tak sentil-sentil duaan. Tapi bisa koordinasi berdua. Iya. Itu ada acara misalnya. Iya, kamu yang mantengin nongkrong. Iya. Oke, Bu Yani sama Gina bagian divisi operasionalnya. Terus koordinator umum itu siapa sih, maksudnya koordinator umum seperti siapa? Jadi yang mau Yang apa? Ya founder itu. Maksudnya nanti yang koordinator yang dua ini kan mau Iya. Nggak usah Nggak ada ibunya. atau nggak usah atau Terus bahasa ke founder bahasa ke founder aja. Terus oh ya, buat satu lagi, buat bagian mana nih, divisi program, tolong di list pemateri yang bisa kita hubungi, di list, jadi biar tahu lah kita punya siapa aja orang yang kita kenal. Umi kemarin aku pernah seminar, orangnya bagus dan mau nimbrung di grup WA. Materinya apa? Jadi harus di list lah. Diklasifikasi jadi 3 itu kan. Siapa? Enggak yang Jumat Sabtu Minggu kan. Iya, Masalah yang Jumat tuh Tentang materinya siapa, materinya apa. oh, ini spesifik keahliannya langsung dipisahkan gitu. Jadi biar nggak dia lagi. Kayaknya divisi program ditambah deh. Maksudnya orangnya Biar ada ide-idenya. yang dari sini yang ide Nopi bisa masuk. Nopi idenya lumayan. Kakak Novi. Ya kakak Nopi, Teteh Nopi. Kita mah selalu bilang karena kita maunya gini. Oh, iya. Kenapa kok padahal kan di guru PAUD harus ada hal tentang mewarnai gitu. Nah, cobalah ditonjolkan gitulah. Itu saya abis yang Itu pembelajaran kreatif, nanti masuknya kita bisa masuk ke program gitu. Dan Nggak bisa masuk di struktur, iya. Maksudnya jadi bagi. oh masuknya kategori trainer ya. Tapi nggak tiap hari. Pemateri. Jadi 1 bulan sekali gitu. tapi nggak apa-apa sebenarnya masuk juga nggak apa-apa, dia sebagai program sebagai pemateri. Justru beliau itu mengusulkan aku nggak ada di ini. Gitu. Jadi khusus itu. Jadi kan mikir bulan ini mau apa gitu. Temanya apa gitu. Oh iya, berarti kita sudah dapat satu program dan satu materi. Ya, tiap minggu gitu nih. Iya, Ya, setiap pembelajaran. Novi jangan dimasukin ke itu. Jangan dimasukin ke Materi. Ini orang intuitif nggak bagus idenya. siapa? Malah Umi mau mending masukin Rian. Iya, ya. Dah, ya. Ini masuk. Anda Jadi kita punya bapak buat konsultasi Saya bagian ini. pemateri. Saya bagian ini. Yang di rumah, yang di rumah apanya? ada yang Di sana mana orangnya? Orang ditinggal ngopi, itu tinggal bantalnya doang. Itu tinggal kasurnya doang. Itu lihat gak ada orang. Gak ada orang itu, ge. Tuh. Lagi apa coba? 17 orang 17 yang online. Ya online. Orangnya gak ada. Suaranya mana? Suaranya online. 17 masa spin. udah kemana Jadi orangnya udah tidur tau. Wah iya ini 3 kasur. Itu siapa? Ada. Bu Susanti. Khusus nanti ada. Oh, Ini baru ada. ada nongol nih kan. Oh, tadi kemana aja pada? Kirain pada ngopi. Nyimak nih. Iya, nyimak kata haram. Ya, minyak mahal nih gitu. Ya. Yuk langsung. minyak aman Udah. Yuk. Udah dapat belum itu semua? Buat Bunda yang mungkin bukan berarti tidak bisa berkontribusi gitu ya, kita punya bidang lain di balik itu yang bisa kita siapkan. Misalnya ada ide boleh sampaikan berarti ke beliau-beliau ini nih ya, Kak Aji, Lucy, ada Rian, terus bisa bantu nanti ketika di operasional itu ingatkan Gina sama
Ini gitu. Oke, lanjut. Udah dapat dari semua ini. Struktur udah ada orangnya. Ya, oke. Kesimpulannya. Udah kesimpulan? Udah jam berapa sih? Jamnya? Udah. Oke, coba. Kesimpulannya, oke. Silakan dari Bunda Lucy untuk menyampaikan. Udah dapat semua belum jawabannya tadi dari jadwal, struktur. Terus ada jadi keputusan udah belum keputusan? Belum. Berarti SPI lanjut apa bubar nih? Lanjut dong, Mi, lanjut. Lanjut. Ketok palu nggak nih? Ketok palu nggak? Ketok palu, ketok pala. Tapi minta kontribusinya, kerjasamanya, saling mengingatkan, saling membantu, helper gitu ya. Jadi jangan, itu kan bukan saya, enggak gitu. Jadi saling inilah gitu ya, membackup, terus juga bantu juga menyampaikan hal-hal yang mungkin manfaat di dalam grup gitu ya, untuk bisa di-share ke orang tua, call parenting, pembelajaran kreatif meren di komunitas lain, atau diberikan di share gitu ya. Terus kalau kuliah PAUD gitu ya, disempurnakan, disesuaikan apa kebutuhan teman-teman untuk dipelajari misalnya. Jadi benar-benar ada ininya lah, ada komunikasinya gitu. Jangan ya tadi gitu, ketidakpedulian, terus ya yang penting aku mah ada di dalam gitu, terus aku lihat aja, enggak gitu. Harapan Umi benar-benar aktif gitu ya, ngobrol gitu. Bahwa buktikan kalau ibu tuh ada, kita ada semuanya aktif gitu. Itu yang Umi titip gitu ya. Titip udah pada merem ya. Berarti Itu saja. Jakarta, Bogor, Depok, Bunda Linda ya. Keren. SPI keren. Sukses selalu, Cikgu. Barokawah. Aduh, sebentar. Jadi apa? Pas. Cocok. Terakhir buat saya berarti. Terakhir buat saya. Terima kasih semuanya.
Terang dalam gulita, bersama tiada terima kasih SPI. Ini rencana gimana sih? Dadakan. MacGyver. Iya. Lu ngapain ini? Hah? Emang mau dibawa pulang? Nah, pertama Umi ngomong dulu dong berarti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, nah ini nggak tahu rencana ini ya. Nah, pure ide siapa ini? Ngaku. Kalau nanti saya catat ya. Ya. Terus udah gitu 6 itu nah ya. Itu usia mau ke SD ya? Iya. Benar ya? Iya. Berarti sudah harus diuji mandirinya Iya. toh? Betul nggak? Iya, Udah mesti diuji kemandiriannya. Nah, tadi udah stimulus dengan rangsang-rangsang disuapin, dikasih tahu, dikenalkan adab, dikenalkan ilmuwan. Lalu sekarang mau ke SD. Berarti sudah bisa belajar yang lebih tinggi dong. Ya, sudah bisa ya. Udah calis tuh. Ceritanya manggut. Oh, ya, tidak bisa. Terus 6 jadi sesuatu yang berarti ternyata ya. Tahun ini segala keterbatasan tapi bukan menjadi batasan. Gitu ya. Nah, semua bisa kumpul, bisa berkontribusi. Terima kasih yang sudah berdonasi. Donasi betul ya. Terus juga siap potong? Siap. Semoga besok lebih baik, lebih manfaat, terus apalagi ya Amin ya robbal alamin. keberkahan, memperkuat silaturahim, ukhuwah kita juga gitu ya. Jadi sedih lagi ya. Siap potong nih. Gimana ngomongnya? Bantu pegang. Madep gini. Bantu pegang. Oke. Ini ya. Ini ya, madep sana ya. Ini potong gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipotong untuk dibagikan, bukan seremoni yang lain-lain. Biar gampang dimakannya, kan nggak mungkin makan sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kebagian dong Mi aku. Bisa aja. Iya, ditransfer ya. Kuenya. Ntar dikirim fotonya ya. Sedih. Oke, Soalnya ini buat siapa nih? Lanjut apa? apa? Ya. Foto dong, foto karya semuanya. Oh iya, mungkin boleh kita traktir kalau buat Umi sama trainer. Oh, traktir doa lo bahasanya ya. Ya. Teman-teman, kita nggak boleh lupa atas jasa trainer-trainer kita yang ada di SPI. Semuanya kita kirim doa untuk para pemateri ataupun Suaranya nggak kedengeran. mudah-mudahan beliau mereka diberikan kekuatan, Lebih keras lagi boleh? diberikan niat yang tulus lagi untuk mendirikan SPI ini tuh untuk memuliakan para guru di dunia ya, di dunia apa di Nusantara. Nusantara ya, di seluruh Indonesia semua guru-gurunya bisa dimuliakan oleh pada SPI ini. Yuk kita angkat tangannya sama-sama, kita terakhir doa untuk guru-guru kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan salah satu dari doa kita. Dari anggota SPI berharap
kasih Umi. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih SPI, terima kasih SPI. Kami ucapkan salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tadi itu Teladan Sejati. bukan kedengeran suaranya ya. bangun negeri. Udah cukup kan? Ya, Ada yang mau dengan disampaikan? ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman? Cukup? Bunda Dadah? Bunda Dadah Rosida? Raise hand? Mau disampaikan? Pakai stiker. Oh, dari Tasik Bunda Dadah. Dadah. Oh, Bluetooth-nya habis. Cukup? Kalau cukup kita akan cukupkan. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Cukup ya, terima kasih. Ya, jadi wah masih suasananya masih haru nih sepertinya ya. Umi matanya masih begitu tuh soalnya tuh. Coba di zoom. Penuh belek. Padahal, ya, alhamdulillah raker malam ini telah menghasilkan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan untuk SPI ke depannya menjadi lebih baik lagi. Tentunya ini bukan cuma tugas Umi doang, bukan cuma tugas orang-orang yang tadi diamanahkan aja, tapi menjadi tugas kita semuanya untuk membangun komunitas kita ini, memakmurkannya. Berarti ada Dewan Kemakmuran, DKM, Dewan Kemakmuran SPI. Ya, jadi teman-teman, ya sepertinya kita cukupkan sebelum istirahat. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Bunda siapa tadi? Bunda Linda, Bunda Nila, Bunda Nuni, Bunda Nenden. Siapa yang tadi? Wah, sebenarnya? ada banyak, ada Dijah, TK Al-Azhar, Oh, Khadijah. TK Al-Azhar Bandung. Oh, Bandung. Ada Hansa Alta 72, ini kelas 7 kayak ini Hansa nih ya. Dede. Kayak nama anaknya ini. Ya, ada banyak, alhamdulillah ada 17 partisipan ya yang bergabung malam ini. Anggap gue berarti ini tambah sana. Ya, alhamdulillah ya. Pesertanya. Ini juga nanti, oke, iya. Kita cukupkan sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, terima kasih SPI, Bang Adrian, Meeting ya. Aji, semuanya, Bunda Lucy. Ucapan di kolom chat. Di kolom chat ini sukses selalu, senang bercampur aduk dari Kamis. Ya, siapa ini? Alhamdulillah sukses selalu SPI. Sama Bunda Nila deh. Dari Kamis udah campur aduk. Sekarang udah Iya dong, galau kan karya. galau, banyak yang menggalau dan sebagainya. Udah Oh iya, tadi saya punya utang buat ngelihat tendanya. Boleh di center tendanya? Biar teman-teman yang di rumah bisa merasakan vibrasinya juga. Sebenarnya bahasa halusnya tuh merasakan vibrasi, padahal bikin ngiler. Iya, ngabibita itunya mah ngabibita. Ini tenda 1. Wah. Alhamdulillah ya. Ada 3 tenda ya. 1, 2, 3. Iya, ada 3 tenda. Gelap banget, nggak kelihatan ya? Ya, Kurang maju. center. Namanya juga camping Bun, gelap, bukan di hotel ini. Oh iya benar. Jadi ya gelap. Alhamdulillah. Ini bertabur bintang-bintang. Mana bintangnya ya? Ntar malam kali bintangnya ya. Ya.
Semoga cerah ya. Cerah. Nggak hujan. Kalau kolam renangnya besok pagi, insya Allah ya. Oh. Nanti outbound-nya, wah outbound-nya udah siap tuh. Wah, Iya. mantap lah Outbound-nya pokoknya lah. video ya. Ya. Saya mohon izin end meeting ya semuanya ya.